Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kandungan polifenol di dalam teh tubruk di Pontianak. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, Widya Angela, yang kedua, Nailatun Nur Hasimiyah, yang ketiga, Briliana Lutfi Nuraini, yang keempat, Mutia Lutfani Kamil, yang kelima, Filomena Agustia Abedon, dan yang terakhir, Alfredo. Pada presentasi kali ini, kami bertujuan untuk memahami pengertian dari polifenol. Yang kedua, untuk menentukan kandungan polifenol dalam teh kemasan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang terakhir, untuk mengetahui prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis. Nah, lanjut ke tinjauan pustaka. Teh sendiri terkenal akan kandungan polifenolnya yang dapat berguna sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Baku dari praktikum kali ini juga adalah asam galat, di mana asam galat dapat digunakan sebagai baku pembanding untuk kandungan polifenol. Dengan adanya spektrometer UV vis ini, praktikum dapat mengetahui berapa banyaknya fenol dalam teh-teh yang beredar dalam pasaran. Spektrofotometer UV vis adalah alat analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Dengan adanya alat ini memungkinkan kita untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Baik, kita akan masuk pada bagian hasil, di mana bagian hasil ini terbagi menjadi 3 data. Yang pertama, data panjang gelombang maksimum yang memiliki isi dengan tabel, panjang gelombang dan juga absorpsi, di mana pada kelompok kami menghasilkan hasil 0 karena tidak mendapatkan jawaban untuk data tersebut. Kemudian, data yang kedua yaitu data kurva standar dengan data penimbangan. Pertama, berat asam galat yang ditimbang 10 mg dengan wadah kosong pertama 8.904,7 gram, wadah dengan isi 8.914,7 gram, dengan wadah akhir 8.905,2 gram, kemudian dengan volume solvent 25 ml, kemudian konsentrasi larutan induk 400 mikrogram, di mana akan mendapatkan data pengencer dengan tabel yang berisikan volume yang diambil dengan satuan mililiter, jumlah solvent dengan satuan mililiter, dan konsentrasi akhir dengan satuan mikrogram per mililiter. Hasil tersebut dapat kita lihat langsung pada gambar yang telah ditampilkan. Kemudian, yang kelima, data pengamatan dasar, di mana data pengamatan dasar ini untuk menjadikan acuan kita untuk membuat kurva standar itu sendiri, dengan konsentrasi sebagai X dan absorbansi sebagai Y. Dengan hasil R kuadrat sama dengan 0,992, A sama dengan 0,0243, dan B sama dengan 0,01286. Kemudian menghasilkan X maksimum 748,5 mikrometer. Ini adalah hasil dari kurva baku yang telah dihitung menggunakan Excel. Kemudian kita lanjut pada data ketiga, yaitu data sampel. Data sampel ini dibagi menjadi 7 bagian data. Pertama, yaitu penimbangan seksama sampel, di mana batas kesalahannya tidak boleh lebih dari 0,1%. Wadah pertama, wadah kosong. Wadah pertama 8,6173 gram, wadah kedua 8,918 gram, wadah ketiga 8,922 gram. Kemudian wadah dengan zat, di mana wadah pertama dengan berat 10,5744 gram, wadah kedua 10,974 gram, wadah ketiga 10,891 gram. Kemudian wadah akhir, wadah pertama 1,95601 gram, wadah kedua 1,478 gram, wadah ketiga 1,080 gram. Kemudian data yang kedua yaitu data pengukuran sampel, di mana sampel pertama dengan berat 1,9560 gram, sampel kedua 1,478 gram, sampel ketiga 1,306 gram. Kemudian data yang ketiga yaitu volume sampel. Yang pertama sampel 1
150 ml, sampel kedua 150 ml, dan sampel ketiga 150 ml. Kemudian pada data keempat yaitu konsentrasi larutan sampel, di mana sampel pertama dengan persentase 1,304%, sampel kedua 0,986%, dan sampel ketiga 1,306%. Kemudian data yang kelima yaitu pengencaran yang dilakukan, di mana sampel pertama dengan hasil 26,08 ppm, kemudian sampel kedua yaitu 19,7 ppm, dan sampel ketiga yaitu dengan 26,12 ppm. Kemudian data yang keenam yaitu nilai absorbansi, di mana sampel pertama dengan nilai 1,2935 dan sampel kedua 0,7342, sampel ketiga yaitu 1,3854. Kemudian data yang terakhir yaitu data ketujuh, perhitungan sampel, di mana sampel pertama dengan rumus Y sama dengan BX ditambah A, di mana Y itu sama dengan 1,2935 dan B dengan 0,01286 dan A itu dengan 0,0243. Di mana kita akan mencari X pada perhitungan sampel ini dengan hasil 98,69 mikrogram per mililiter yang kemudian dikalikan dengan fenol dan FP, di mana mendapatkan hasil 74.017,5 mikrogram per mililiter. Kemudian akan kita ubah menjadi gram karena kita akan menghitung persentase bobotnya, di mana dengan hasil 0,0740175 gram. Kemudian di mana dengan rumus persen berat per berat untuk mencari persentase bobot, di mana berat yang diperoleh dibagi dengan WO kita kalikan dengan 100%, menghasilkan hasil persentase 3,784%. Kemudian pada sampel kedua dengan rumus yang sama menghasilkan persentase 2,801%. Pada sampel ketiga menghasilkan persentase 5,171%. Kemudian kita akan menghitung X barnya, di mana hasil persentase dari ketiga sampel kita akan bagi dengan 3, mendapatkan nilai atau hasil 3,919. Kemudian dari hasil tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus sigma X dikurang X bar kuadrat, menghasilkan hasil 2,8355653. Nah, lanjut ke pembahasan pembuatan dan pengukuran larutan baku asam galat yang menggunakan metode analisa yang berdasarkan pengukuran serapan sinar monokramatis yang dibaca pada panjang gelombang tertentu atau spektrofotometri. Nah, praktikum kali ini menggunakan kandungan larutan blanko yang terdiri dari volin CaO2 10% dan larutan Na2CO3 7,5% serta asam galat sebagai baku pembanding. Pada pembuatan larutan baku dimulai dengan penimbangan asam galat dan dilakukan dalam aquades 25 ml dan dibuat seri konsentrasi yaitu 10, 15, 30, 45, 60 dan 75 ppm. Nah, disiapkan blanko dan lakukan 2 kali replikasi. Didapat berat larutan baku asam galat yang telah ditimbang dan volumenya. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimum dengan mengambil 20,5 ml larutan induk asam galat konsentrasi 100 ppm ke dalam 10 ml labu ukur dan ditambahkan reaksi volin CaO2 10% dan larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata dan ditambahkan aquades hingga tanda batas, kemudian diamkan pada 30 menit. Lalu di scanning panjang gelombang tersebut pada 500 nm sampai 700 nm. Hasil yang didapat, kelompok kami tidak memperoleh panjang gelombang maksimum karena absorbansi larutan tersebut tidak terdeteksi atau tidak terbaca oleh spektrofotometri UV vis. Dan untuk hasil replikasi yang kedua, kelompok kami juga tidak memperoleh panjang gelombang maksimum dikarenakan kurangnya waktu untuk men-scanning panjang gelombang. Pengukuran yang terakhir yaitu pengukuran larutan baku asam galat yang prinsip kerjanya sama dengan pembuatan larutan baku yang pertama. Hasil yang didapat, konsentrasi dan absorbansi kelompok kami tidak bagus sehingga diganti oleh Ibu Tiwi untuk menggunakan data yang baru. Data tersebut dapat dilihat di bawah ini. Persiapan sampel pada percobaan melibatkan 3 sampel teh celup merek Poci. Perlakuan awal bertujuan menghilangkan kontaminan dan memastikan hasil analisis yang akurat.
Langkah-langkah ini juga membantu mengurangi variabilitas antar sampel. Menimbang 3 kantong teh dan menyeduhnya dalam air hangat. Air mendidih digunakan untuk mengekstrak polifenol lebih efektif. Filtrasi dilakukan untuk menghilangkan partikel kasar sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan kertas saring. Pada uji kualitatif dan uji kuantitatif dilakukan pada sampel teh. Yang pertama, teh ditimbang, diseduh, dan diambil ekstraknya untuk pengukuran. Larutan blanko dipanaskan dan nilai absorbensinya diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Nilai absorbensi yang baik harus dalam rentang 0,2 sampai dengan 0,8. Namun beberapa sampel memiliki nilai absorbensi di luar rentang ini. Simpangan baku menunjukkan bahwa sampel bungkus ketiga memiliki kandungan senyawa yang paling tinggi. Dapat dilihat pada nilai absorbensinya. Dengan kadar fenol total rata-rata sebesar 0,972. Pada kesempatan kali ini telah dilakukan praktikum pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan. Polifenol adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam berbagai makanan dan minuman seperti teh, kopi, dan buah-buahan. Makanan dan minuman tersebut memiliki struktur kimia yang mengandung banyak unit fenol yang merupakan senyawa organik yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Struktur kimia inilah yang memberikan polifenol sifat antioksidan dan berbagai manfaat kesehatan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya sebagai antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh. Untuk menentukan kadar fenol dalam teh, metode yang kami gunakan yaitu terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk menentukan kadar polifenol secara kualitatif, maka metode yang dapat dilakukan adalah metode ekstraksi dengan pelarut organik, di mana senyawa polifenol diekstraksi dari sampel teh menggunakan pelarut tertentu seperti FaCl3 dan kemudian kandungannya diukur dengan berbagai teknik analisis kimia. Sedangkan penentuan kadar secara kuantitatif dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri. Metode ini melibatkan pengukuran absorbensi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang kemudian dikonversi menjadi konsentrasi polifenol. Spektrofotometri sendiri merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur absorbensi cahaya oleh senyawa kimia dalam larutan pada rentang panjang gelombang ultraviolet dan cahaya yang terlihat. Prinsip dasar dari spektrofotometri ini adalah molekul senyawa kimia dalam larutan memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang diserap oleh suatu senyawa bergantung pada struktur kimia dan ikatan elektron di dalam molekul tersebut. Oleh karena itu, dengan mengukur absorbensi cahaya pada berbagai panjang gelombang, kita dapat memperoleh informasi tentang keberadaan dan konsentrasi senyawa dalam larutan.